Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur Syiar, dan di dalam naungan, di bawah naungan YouTube Buya Pasaman Timur ini dinaungi oleh Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu berbagi ilmu dan wawasan di dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kuantitas diri akan meningkat juga kualitas ibadah kita, tentunya dengan melaksanakan kajian-kajian diri, yang mana wujud sebuah diri adalah suatu naf bagi Allah. Naf itu artinya batin bagi Allah. Ada naf, ada fa. Nah itu aku, fa itu batin kalau dalam hukum hijaiyah. Berarti manusia itu adalah wujud batin-batinnya Allah. Batinnya Allah. Dalam hal ini, pada waktu dan kesempatan saya akan membuka suatu jalan derajat kerahasiaan Allah tentang azan dan siapa yang melakukan azan dan siapa yang menerima azan. Nah ini juga harus kita wajib ketahui, karena termasuk salah satu rukun adab yang wajib didirikan di dalam sholat. Siapa yang azan? Nah kita ambil langkah pertama. Yang azan disebut dengan muazin, ya. Nah muazin ini siapa? Di dalam hukum hijaiyah, dalam Qodrat Saud Masani dalam tasyawuf dikatakan sifat mu'ad bagi Allah. Mu'ad adalah suatu tingkah atau sifat perbuatan yang disifatkan oleh Allah pada wujud batin-batin sifat. Batin-batin sifat ini sangat banyak, termasuk salah satunya wujud mu'ad namanya. Kalau wujud mu'ad ini sifat perlindungan Allah dari kodrat ketuhanannya dengan sifat kemanusiaan. Apa tingkah manusia yang disifatkan oleh Allah? Yaitu Allah bertingkah pada sifat kemanusiaan. Wujud mu'ad ini disebut dengan
makan, minum, tertawa, menangis, berbicara, segala sikap dan tindak tanduk kemanusiaan itu disebut dengan sifat mu'ad bagi Allah. Nah, sama seperti kita bercermin. Nah, yang berkaca itu siapa? Itu mu'adnya Allah. Jadi sifat mu'ad ya, itu adalah suatu sifat batin bagi Allah yang disifatkan menjadi tingkah laku. Ini yang dikatakan muazzin ya, sifat batinnya Allah. Jadi itu sebuah kodrat ya, nama sebuah kodrat muazzin. Jadi itu nama sebuah kodrat batin Allah. Terus kalau dia adalah sewujud batin, siapa yang dia panggil? Nah, siapa yang dipanggil? Kalau ini adalah muazzin, dia akan memanggil suatu sifat keumatan Allah, yaitu azim. Jadi di sini azim dan azim dan azim. Nah, azim ya, astaghfirullah, astaghfirullahal azim. Azim itu diriku. Nah, apa azimnya itu? Azim itu ada 3, nurani, rohani, rabbani. Nah, itu azim itu di sifat diri bagi Allah ya, sifat diri bagi Allah. Nah, nurani perwalian dari jasad, mewujudnya adalah jasad. Nah, sementara rohani adalah zatnya Allah, perwujudan dari insan diri. Yang ketiga adalah rabbani, mewujud batin bagi Allah, wujudnya adalah nyawa. Kalau batin Allah tidak mungkin dipanggil oleh muazzin ya, tapi yang akan dipanggil oleh kodrat muazzin tadi adalah azimnya Allah ya, azimnya. Apa azimnya? Nurani dan rohani. Nah, di sini ada zat dan nur ya, ada zat dan nur. Jadi zat mewakili sifat jasad dan nur sifat hayat. Nah, atau jasad yang hidup atau hayat, itu adalah zat dan sifat disebut azimnya Allah. Atau diambil dari awal dan akhir kalam tadi, awalnya alif, akhirnya mim, azim, am. Dan sinilah am. Jadi yang dia panggil adalah batin muazzin memanggil batin azim berwujud am. Nah, kita di awal pertama, kalau am itu kita sama tahu am itu apa? Ar-Rahmanir-Rahim ya. Nah, am. Jadi kalau kita Ar-Rahmanir-Rahim am, berarti Ar-Rahman zat, Ar-Rahimnya nur. Nah, dipanggilnya adalah zat dan nur, atau dipanggil rohani dan jasmani. Nah, gitu. Di sini karena ini adalah tablik dari wahyu ya, karena tablik dari wahyu, maka tidak dipanggil, tidak dikatakan ini adalah panggilan, cuma tahbir. Tahbir ini sifatnya adalah wujud dan maujud yang dipanggil ya. Nah, gitu. Jadi 2 kali diulang-ulang. Yang pertama adalah panggilan kepada sifat am bagi Allah tadi, di situ ada 2 kali. Kalau yang pertama jatuhnya kepada nurani. Jadi kalau dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah kita harus melihat nuraninya Allah dan mengulang dan menjawab. Siapa yang dipanggil, siapa itu yang menjawab. Kalau kita melihat kodrat tadi, nurani dengan rohani, nur dan zat, dan rabbani batin adalah tempat keluarnya pendengaran, timbulnya kalam dari muazzin tadi. Nah, ini fungsinya rabbani batin pada nyawa. Nyawa, di dalam nyawa itu keluarnya tulisan kalamnya tadi. Ya, nah, di situ keluarnya. Ini hakikatnya. Nah, jadi kalau dia panggil pertama, kita harus meniatkan mendengar panggilan itu dari Rabbani ya, yaitu kita melihat keluarnya dari kalbi suara itu. Nah, nanti yang kedua dia akan panjang, berarti dia menuju
yaitu yang kedua adalah zatnya Allah atau disebut dengan rohani. Nah gitu. Pasti yang keduanya itu panjang karena pemanggilannya sudah menuju ke dalam, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sudah menuju ke dalam. An, in, un. Nah ya. Nah si an wujud an tadi, ini an. Nah pada nur, ya. Nah itu. Jadi kita lihat, kita menunggu dengan kalimat pertama. Jadi yang dia panggil itu siapa? Kalau ini berwujud panggilan dalam amaliyah, ini disebut dengan panggilan kepada nuraninya. Ya, kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Nah, jadi in itu sifatnya adalah datang, ya. Jadi dia disebut secara amaliyah namanya panggilan karena itu perintahkan datang. Ah gitu, ya. Jadi dengan ini kita yang kedua. Nah, begitu panjang yang kedua pada azan kita melihat kepada wujud rohani, yaitu insan kita yang hidup ini. Gitu. Allahu Akbar, Allah. Itu jauh sekali ke dalam. Dari situlah kita menunggu dengan mata hati kita, mempersaksikan mata hati kita kepada kalam tadi, kalam yang diteriakkan oleh muazzin, wujud dari batin tadi. Jadi akhirnya kita merasa bahwasanya dua-dua dikali 5 diakhiri dengan satu, la ilaha illallah. Yang terakhir berarti la ilaha ilah Allah. Jadi di sini la ilaha ilah Allah. La alam diri kita, ilaha jasad, al ilah itu inilah yang dikatakan wujud batin yang memanggil, ya. Nah itu wujud batin. Jadi la ilaha ilah Allah. Inilah kita mewujudkan yang tiga menjadi satu wujud. La ilaha illallah. Maka yang dipanggil adalah wujud zat yang terlihat. Allah, alif awal ha belakangnya Jadi kalaulah nurani dan rohaninya yang dia panggil, kenapa kita harus menghalangi perjalanan nurani dan rohani, nur dan zatnya sendiri menghadap kepada wujudnya? Nah, jadi kalau ini tidak ada lagi bahasa yang lain kecuali kita tidak mampu melaksanakan syariat, sanakan hakikat. Enggak mau hakikat, tarikan, namun tarikan marifat, semua wajib dijalankan. Tidak ada alasan, karena Islam di akhir zaman diberikan kesempatan 4 oleh Rasulullah. Ini yang akhir zaman. Syariat, hakikat, tarikat, marifat, itu semua satu jalan untuk kemudahan, tidak perbedaan jalan. Nah, jadi dengan adanya kita sudah memahami seperti itu, maka datanglah kesadaran kita. Yang perbuatan ini adalah disuruh kita melaksanakan pemahaman, tapi yang terjadi adalah salah memahami. Nah, apa yang dikatakan salah memahami? Kodrat am ini berubah menjadi hayatun nasun, akhirnya berubah menjadi kehidupan manusia. Harusnya tetap dia menjadi hayatullah, karena salat adalah marhalah muqarabah, perbuatan rohani. Berarti yang dipanggil ini adalah rohani. Jadi hadirkanlah rohani itu. Nah, ini yang tiga inilah yang disebut dengan diri fanafillah. Ya, nah diri fanafillah itu fana fillah wal baqa'um fillah, kata Allah. Dirikanlah diri yang fana dan kekalkanlah bersamaku. Ya,
tidak ada yang kekal mainkan diriku sendiri. Nah itulah diri yang kekal. Jadi kalau sudah 3, nurani, rohani, rabbani, maka kita laksanakan adabnya. Apa adabnya? Mensucikan yang 3 perkara tadi. Makanya wudhu itu jatuh menjadi 3 perkara. Ya, 3 kali gerakan. Mata batin harus bekerja di saat syariat terjadi. Kalau syariat terjadi mata batin tidak bekerja, nilai ibadah itu dari mana? Tidak mungkin ada nilai ibadahnya. Nah ini, jadi kalau kita sudah paham begitu, nah maka dikatakanlah bahwasanya azan itu adalah peleburan kemanusiaan, melahirkan insan bertuhan. Jadi azan itu melebur kemanusiaan kita dan menghadirkan keinsanan Allah untuk menghadap kepada wujudnya sendiri. Itu makna hakikatnya. Jadi azan adalah penghimpunan kodrat menjadi kodrat Allah semata. Jadi kalau kita menerima azan, insya Allah kita tidak lagi mengikuti peraturan, tetapi sudah menikmati peraturan itu sendiri. Itulah keberuntungan orang yang berilmu. Ya, nah afqala fil mu'minin. Inilah yang dikatakan surah Al-Mu'minin ayat 1 dan 2 tadi. Sesungguhnya sangat beruntunglah orang yang berilmu, orang yang bisa khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena semuanya sudah hakikat. Nah jadi dengan kita memahami, maka nanti di saat kita mendengar lagi nanti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini sudah 2 perkara ini. Kenapa dijawab dengan la haula wala quwata illa billah? Ya kan? Kenapa? Karena di sini adab menghadapnya ketuhanan illah billah. Ingat, bagaimana sifat Tuhan menghadap kepada wujudnya sendiri yang disaksikan oleh maujudnya. Nah itulah diri am tadi, itulah yang maujud tadi, diri fanafillah tadi. Jadi dengan hanyalah sholat kita melihat kodrat rohani, hayya 'alal falah, di situ kita melihat kodrat nuraninya. Sebab nurani bersifat ifa'alus sholah, mengerjakan, jatuhnya ke rakaat, dan rohani bersifat mendirikan, nah jatuhnya kepada mendirikan. Itu dikatakan iqamati sholah. Iqamati sholah pada mengerjakan, duduknya pada imam, dan ifa'alus sholah sifat mengikut dan menggerak dan bergerak. Nah itu pada sifat jamaah. Ini hubungannya supaya harus nyata dan jelas. Jadi dengan demikian, ternyata kita sudah tahu siapa yang memanggil dan siapa yang dipanggil, dan siapa yang menyaksikan antara yang dipanggil dengan memanggil tadi. Nah inilah yang harus tidak boleh dilupakan. Ya, adab-adab hakikat, karena ruhnya solat itu adalah hakikat. Jadi kita wajib berilmu kepada suatu perjalanan Allah yang dikatakan sallu ala min tawaf, gerakan perpindahan. Gerakan perpindahan tadi kita harus benar-benar mampu dan belajar. Apa gunanya semua kita pelajari? Untuk menghadap Allah kita tidak mampu. Ya, apa semuanya kita banggakan? Bertuhan aja kita belum tahu. Apa semua yang kita tuju? Kalau tidak Tuhan adalah sebuah kesalahan. Maka dikatakan 3 kodrat wajib dipahami dalam Islam. Pertama, awal diri ilah Tuhan badal tunggal awal jadi. Bagaimana hakikat diri bertuhan. Nah yang kedua, masuk kepada adab awaluddin ma'rifatullah. Bagaimana kita mengenal nama Tuhan itu adalah Allah, dan mencari diri dengan namanya, dengan bermodalkan namanya akan mencari diri, dan bermodalkan diri akan mendapatkan Tuhan. Nah yang ketiga, Tuhan asal dirimu, kembalilah kepada Tuhan. Inna lillahi, alif pada awal, alif pada akhir. Menjaga pertahanan wujudnya Allah. Awalul wajibin ala insani huwa maififatul illahi wa istiqoni. Pertama yang wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakinnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita, mengetahui hakikat azan dan hakikat daripada yang menerima azan.
Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan bagi jamaah para hadirin dan hadirat dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat yang ingin memperdalam ilmu dan akan mendapatkan tuntunan dari grup pengajian Buya Pasaman Timur, insyaallah silahkan menghubungi nomor telepon yang ada di layar di deskripsinya YouTube Buya Pasaman Timur. Insyaallah mudah-mudahan fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba demi kebaikan. Semoga terijabah semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.